Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya ada Oppo A5s dan ini kendalanya sudah saya cek. Ternyata kena jalur power ya. Jadi ini tidak bisa dihidupkan. Dengan fingerprint bisa dihidupkan, guys. Oke, dengan fingerprint bisa tapi tidak bisa dengan tombol. Oke, saya masukkan kode dulu. Dan ini punya subscriber ya handphonenya. Oke, ini saya tes di volume bisa dan tombolnya tidak bisa, guys. Oke, saya lepas dulu di back cover belakang. Nah, ini Oppo A5s ini back covernya ditempel, guys. Jadi harus dipanasi untuk membukanya, dan bukanya harus dari bawah, guys, karena di atas ada fleksibel fingerprint, jadi agar mudah dan aman, guys, bongkarnya dari bawah. Nah, ini fingerprintnya, fleksibelnya. Oke, saya buka bautnya, ada penguncian di fleksibelnya. Oke, saya lanjutkan untuk buka bautnya ya. Nah, ini masih segel, guys. Bautnya masih segel, belum pernah dibongkar, guys. Oke, lanjut saya lepas soket fleksibel baterai, lalu fleksibel LCD dan pengecasan. Dan ini antena, kabel antenanya. Dan saya akan lepas mesinnya ya. Nah, ini mesin masih mulus, guys. Oke, ini kendalanya ada di switchnya, guys. Kebanyakan terjadi kasus yang tidak bisa hidup di Oppo itu terkendala di switch tombol on. Nah, ini saya cek dengan power atau avometer. Nah, ini tegangannya ada, guys. Harusnya tidak ada hambatan ya. Jika normal itu tidak ada hambatan, dia tetap di sini. Tidak naik ya kalau normal. Tapi tadi naik ya. Oke, saya akan jelaskan mengapa saya tidak mengganti spare part. Jadi di sini saya gunakan trik simple dan mudah. Tidak membutuhkan biaya untuk penggantian. Cukup dioprek saja, guys. Seperti ini. Jadi tombolnya itu ada semacam plat ya, plat yang tipis. Nah, itu biasanya terkena korosi, guys, karena lembapan dan kena air mungkin terjadi seperti ini, guys. Solusinya dibersihkan dengan thinner, lalu gesek dikerik-kerik seperti ini ya, guys. Oke, saya kembali cek dengan avometer. Nah, ini sudah tidak ada hambatan, tidak ada tegangan, dan ini normal, guys. Lalu saya akan lanjut untuk opreknya. Saya rakit kembali untuk platnya yang sudah saya bersihkan dengan thinner. Lalu saya lapisi dengan isolatif ya, untuk membungkus kembali plat sengnya ya. Jadi biar tidak mencar-mencar ya, biar terbungkus rapi. Nah, jadi seperti ini, guys. Oke, saya lanjut untuk cek lagi di avometer.
Nah, saya jepit dengan dua kabelnya, lalu saya tekan tombolnya. Nah, seperti ini guys. Jadi harusnya dia lepas dan ada hambatan. Nah, itu ya baru normal guys. Oke, saya lanjut rakit kembali untuk handphonenya. Oke, saya coba hidupkan handphonenya ya dengan tombol opekan tadi. Oke, sudah nyala kembali guys. Jadi sudah hidup dan normal kembali. Jadi sebenarnya solusi ini sangat simpel ya untuk meminimalisir biaya dan penggantian spare part ya. Jadi penggunaan untuk spare part yang lama yang sudah rusak bisa dioprek kembali guys, seperti ini. Oke, dan semoga dari trik ini bisa bermanfaat untuk semua dan menambah manfaat ya. Solusinya sangat mudah, mungkin butuh keterampilan sedikit ya untuk mengoprek bagian-bagian terkecil dari tombol dari handphone ya. Oke, ini sudah normal kembali atau tombolnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.